Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin pada hari Minggu 7 Mei 2023, Anies Baswedan hadir pada sebuah acara kumpul relawan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Acara yang bertajuk Deklarasi Amanat Indonesia atau yang disingkat ANIS ini adalah semacam pengukuhan organ relawan pendukung Anies oleh kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Pada acara ini turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Anies mengklaim bahwa jumlah relawan yang hadir cukup membludak dan seharusnya ditampung di lokasi yang lebih luas. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, melainkan pernyataan Anies yang menyarankan agar acara yang diklaimnya begitu ramai dihadiri massa ini sebaiknya diadakan di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Anies bilang, nampaknya yang hadir melebihi perkiraan. Mungkin kita bisa pakai Jakarta International Stadium. Belum dipakai kan ya? Kata Anies ya dalam sambutannya. Teman-teman, apa iya JIS yang dituntaskan? Dituntaskan loh ya, bukan diinisiasi sejak nol. Oleh Anies itu layak untuk menjadi tempat diadakannya deklarasi relawan? Stadion JIS yang pembangunannya memakan biaya sebesar 4,5 triliun rupiah ini berkapasitas 82.000 penonton. Sekedar pembanding aja, rata-rata pembangunan stadion sepak bola di Indonesia memakan biaya kurang dari 1 triliun rupiah. Well, saya nggak sedang bilang bahwa pembangunan JIS itu proyek korup. Saya sedang mengatakan bahwa stadion JIS itu dibangun untuk jadi stadion mewah, megah, kapasitasnya jauh di atas stadion lain di Indonesia yang rata-rata di bawah 50.000 penonton. Pertanyaannya, begini, bicara kapasitas kita biasanya bicara jumlah tempat duduk. Tapi, benarkah JIS layak untuk acara dengan penonton sebanyak itu? Yuk kita lihat ke belakang. Begini, stadion yang 80% pembiayaannya menggunakan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dari pemerintah pusat yang seyogyanya untuk memulihkan ekonomi DKI yang ambruk akibat COVID ini, dilaporkan pagar pembatasnya ambrol saat diresmikan. Iya, baru diresmikan banget, pagar pembatas di tribun penonton langsung ambrol. Saya nggak ngerti deh, apa yang dimaksud kapasitas besar itu. Anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamijoyo, sampai mengatakan, pastikan dulu dong kualitasnya benar-benar layak dipergunakan secara massal. Di awal pembangunan aja, gembar-gembor. Pembangunan JIS sampai menggandeng engineer dari Inggris yang turut merancang Olympic Stadium, kandang Arsenal Emirates Stadium, dan Tottenham Hotspur Stadium di London, kata Anggara. Kemudian saat konser Dewa, dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, konser yang dihadiri oleh 75.000 penonton tersebut, ya masih di bawah kapasitas maksimal yaitu 82.000, bak neraka. Loh, kok bisa? Pertama, lokasi venue tidak ramah transportasi umum, tak memiliki kantong parkir yang luas hingga trotoar yang minim bagi pejalan kaki. Pengamat sekaligus pelaku pertunjukan musik Wendy Putranto mengatakan bahwa JIS sebagai sebuah stadion memang bagus untuk set pertunjukan. Namun JIS yang berlokasi di area Tanjung Priok tersebut dianggap nggak layak untuk menampung begitu banyak massa dalam waktu bersamaan. Masalah transportasi dan infrastruktur masih cacat di sana-sini untuk menggelar konser di JIS yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Katanya, 4 jam konser saya rasa itu nggak ada masalah berarti. Itu set pasti keren lah, kata Mas Wendy ya. Nah, tapi pas pulang itu baru nerakanya terasa di situ. Masih menurut Mas Wendy. Terus terang saja, kalau promotor yang sudah biasa bikin konser skala stadion, pasti mereka akan menolak bikin di JIS. Karena infrastruktur pendukungnya itu nggak begitu memadai untuk menampung sebegitu banyak orang. Jadi bisa dibilang ada kesalahan desain pada stadionnya sendiri. Tutup Mas Wendy. Nah, bagaimana komentar mereka yang datang ke konser Dewa di JIS?
Ini saya rangkum ya. Menyelenggarakan acara besar di JIS ini bencana besar. 75.000 penonton bubaran dari stadion tanpa akses transportasi umum massal, tanpa parkir yang layak, bahkan tanpa akses trotoar yang layak. Tulis akun Adriansyah Yasin di Twitter. Lalu dia juga nambahin, keluar dari stadion langsung disambut jalan tak bertrotoar. Akses bus shuttle nggak jelas. Buat apa stadion bagus tapi infra pendukungnya nggak ada sama sekali. Masih dari Mas Adriansyah Yasin. Nah, ada juga yang bilang begini, jujur, gue sering nonton konser, cuma kali ini gue trauma banget nonton konser. Bukan karena acaranya, tapi karena lokasinya. Tulis akun @poppingjelly. Gue bener-bener udah keluar dari jam 11 dan naik bus sampai jam 1. Akhirnya nyerah, nyari ojol dan cancel berkali-kali. Yang ambil di Jakpu semua. Masih lanjut akun @poppingjelly. Masih ada lagi. Mood habis nonton konser pada bad mood. Apalagi habis nonton kompetisi. Bayangin, tim tuan rumah kalah. Habis itu keluar harus umpel-umpelan kayak gitu. Kata @arden_. @arden_ juga nambahin, potensi kerusuhan gede banget. Emang nggak cocok buat gelar pertandingan kompetitif. Kecuali pertandingan tanpa penonton. Masih kata akun @arden_. Ya, sementara teman-teman PSSI sendiri telah menyatakan bahwa JIS yang mahal dan megah tersebut nggak layak bahkan hanya untuk kompetisi level nasional, alih-alih berstandar internasional. Padahal mahal banget dibangun pakai uang untuk memulihkan ekonomi DKI yang sedang terpuruk. Bagaimana nggak terpuruk? Saat itu kemiskinan lagi meroket, ketimpangan meningkat, pengangguran naik. Yang turun justru indeks kebahagiaan warga DKI. Udah gitu nih stadion juga nggak layak dipakai. Kasihan dong warga DKI. Semoga kegagalan ini nggak di-upscale ya ke level nasional. Tapi begini, saya paham bahwa Anies ingin mengatakan bahwa JIS adalah success story-nya semasa memimpin DKI. Tapi bagi saya, kalau memang jumlah massa yang menghadiri deklarasi Anies membludak dan diadakan di JIS, itu justru akan membawa petaka. Dan Anies harusnya malu menggembar-gemborkan JIS yang sampai Anies berakhir masa jabatannya nggak layak untuk dipakai. Tapi ya sudahlah, bukan Pak Anies kalau nggak suka membual. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.